Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus yang ada di rumah-rumah, kita mau tetap semangat. Kita sudah menghadapi PPKM level 4 atau level 3 di daerahnya masing-masing, tapi saya percaya penyertaan Tuhan selalu dengan level yang tertinggi buat kita semuanya. Amin. Mari kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi, karena kita punya Allah yang dahsyat, karena kita punya Allah yang hidup. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapak Ibu saudara kasih. Terima kasih Bapak yang baik yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Bapa yang dahsyat, yang pertolongannya sangat nyata dalam hidup kami Bapak, melampaui dari pikiran manusia ya Bapak. Bapak terima kasih, kami akan memuji-Mu Tuhan. Beracaralah Roh Kudus dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah di dalam satu nama, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih yang ada di rumah-rumah, mari kita tetap dengan hati yang tulus kita mau menyembah Tuhan kita. Haleluya. Kita mau katakan bersama-sama, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Haleluya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Haleluya. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kita mau katakan bersama-sama, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak Tuhan, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah, terpujilah. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah.
Hosana, Ya Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan yang buat Kau layak. Kau layak. Ku nyanyi Hosana Bagi Raja yang duduk di tahta. Aku muliakan. Yes, ku nyanyi Hosana Bagi Raja yang duduk di tahta. Amin. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kau layak. Kau layak. Kau layak disembah. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kau layak disembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai memuji-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan jalan ibadah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih. Ya, shalom. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan kita yang dahsyat. Kita mau menyembah Tuhan kita yang hebat. Karena Allah kita baik. Woo. Bersama-sama kita mau katakan Allah Itu baik, sungguh baik bagi yang menunjukkan kasih setianya, kasih setianya. yang menyediakan, Yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. dulu sekarang selamanya. Haleluya. Ajar nafas dalam hamba Yesus. Yesusku luar biasa. Yeah. Kita mau katakan bersama-sama bahwa Allah itu baik. Allah Itu baik, sungguh baik bagi ditunjukkannya tunjukkannya kasih setia dia menjadikan menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Haleluya.
nama Tuhan. Yesus kita luar biasa, amin. Haleluya. Satu lagi pujian ini. Terpujilah namamu Tuhan. Yeah, yeah. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami datang. Kerajaanmu kekal, kerajaanmu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk, yang membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Tuhan berjaya, yang beritahu namanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Bersama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk, yang membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan percaya, yang memberitahu Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk, yang membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan percaya, yang memberitahu selamanya. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah bersorak buat Tuhan kita yang dahsyat. Kita akan siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, puji nama Tuhan bahwa di dalam segala hal itu janji Tuhan tidak akan pernah berubah buat kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih. Baik, kita mau masih di rumah-rumah kita mau bersyukur. Kita masih di kesehatan, kita masih diberikan napas kehidupan. Kita mau bersyukur buat kebahagiaan Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Saya percaya pujian ini memberkati kita semua. Apapun keadaanmu, Tuhan kita baik. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam segala janjinya tak berubah. Oh Tuhan, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun
Tuhan yang bela. Ku percaya Tuhan yang bela. Oh Tuhan, di dalam segala hal, Di dalam segala hal, janjinya Dia tak berubah. apa yang difirmankan, Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Amin. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. percaya. Percayalah meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percaya. Percayalah meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Amin. Percayalah Yes. hanya meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percaya. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Kepada hambanya dipersilakan. Shalom jemaat yang kekasih, mari kita akan dengar firman Tuhan, mari kita mau bersatu dalam doa. Kami bersyukur Engkau Allah yang hadir dan bertata di atas pujian. Pada saat ini kami akan belajar firman-Mu, bagaimana tangga-tangga ujian iman mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan harus kami miliki. Oleh karena itu Tuhan, dalam session pertama ini biarlah kami boleh mempelajari dan melakukan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu dan kekasih yang ada di rumah, pada saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan secara berseri, ya. Bagaimana tangga-tangga kehidupan, tangga-tangga persoalan, tangga-tangga ujian yang sedang kita hadapi. Ya, ada banyak tangga dari tokoh-tokoh Alkitab. Tetapi kali ini saya akan ambil tangga bapak orang beriman, bapak orang benar, yaitu Abraham. Ada 7 tangga yang Abraham alami. Dan selama 7 minggu saya akan membahas 7 tangga ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan bicara tangga yang pertama. Kita akan baca daripada Kejadian pasal 12
ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Kejadian 12 ayat pertama sampai 2, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Satu statement yang Tuhan beri kepada Abraham. Kalau kita lihat, Abram adalah orang yang mengenal Tuhan, sedangkan papahnya Terah adalah penyembah berhala. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Abram mengenal Allah, sekali lagi ketika Abram mengenal Allah, Allah memerintahkan kepada Abram satu pernyataan. Abram, engkau kenal aku. Oleh karena itu aku kasih tangga pertama. Bukan saja hanya berkata aku mengasihi Tuhan, aku mengenal Tuhan, aku mencintai Tuhan. Tapi tangga ujian pertama untuk Abram sebagai orang yang ingin mencapai kesempurnaan. Hidup di dunia ini merupakan satu proses agar kita bisa mencapai kesempurnaan seperti Yesus. Oleh karena itu tangga yang pertama yang harus dilakukan adalah tangga yang dibuktikan akan pengenalan Allah. Tangga pertama adalah kalau engkau berkata hari ini aku mengenal Tuhan. Tuhan izinkan kita diuji pengenalan akan Allah dalam hidup kita. Sekali lagi, tangga yang pertama adalah tangga pengenalan akan Allah. Ketika Abram mendengar Tuhan bilang, Abram, ayat pertama, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negeri yang mana Tuhan? Negeri yang seperti apa? Tuhan gak kasih tahu Abram. Tuhan hanya bilang, pergi dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan. Ya, tujuannya gak jelas kemana. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, hidupnya harus berani melangkah keluar, melangkah dari zona nyaman, masuk ke dalam zona yang kita tidak mengerti. Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, kalau kita pikir kalau Tuhan sebut gitu loh, pergi ya Abram ke Inggris, oh nanti di sana ada Ratu Elizabeth. Pergilah ke Cibinong, oh nanti di sana banyak jemaat GPIA, ada Indosemen dan sebagainya. Ini ke satu negeri yang gak ngerti. Negeri yang mana? Gak jelas ya. Kata anak muda, gak jebo, gak jelas gitu Bo ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Allah mau Abram yang selama ini memanggil Allah, Aba, Bapa, masuk kepada satu keadaan, hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana seringkali kita berkata, Tuhan, kalau negerinya aku gak ngerti apa yang aku harus bawa. Contoh, waktu tahun 2012 saya pertama pergi ke Israel, saya gak ngerti. Teman-teman saya bilang begini, Bu Marta, di sana cuacanya panas karena bulan Maret. Oh ya? Iya. Tapi ada yang bilang lagi dingin sampai 5 atau 6 derajat. Oh ya, saya kalau dingin saya kuat, saya kalau nggak kuat itu kalau panas ya. Oleh karena itu ketika Tuhan memerintahkan, ketika Tuhan menyuruh, ketika Tuhan berkata pergi ke suatu negeri, persiapannya nggak ada. Seringkali sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita berkata aku mengenal Yesus, aku mengenal Tuhan. Tapi ketika kita diuji, benar gak kita mengenal Tuhan? Kita melihat seorang dalam Alkitab, dia bernama Ayub. Ayub takut sama Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup benar di mata Allah. Tetapi tidak luput daripada ujian pengenalan akan Allah. Tangga pertama adalah
ujian pengenalan akan Allah. Kita kenal gak dengan Allah? Kita ngerti gak dengan Allah? Kita bergaul karib gak dengan Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara, tangga ini adalah tangga pengenalan akan Allah, adalah tangga di mana kita mulai meninggalkan kehidupan kita yang lama. Masuk kepada zona yang kita tidak mengerti. Zona di mana Allah memanggil kita menjadi umat tebusannya. Zona di mana kita masuk dalam hidup dalam rancangan Tuhan. Banyak orang Kristen yang mengaku mengenal Allah padahal hidupannya seperti kayu yang rapuh. Bapak Ibu, gereja kita ini sangat banyak rayap ya. Nah, dulu sebelum kami mengganti kayu besi ini, gereja ini gak lain. 1 tahun 2 tahun saya harus ganti kusen. Tapi ketika kami ganti dengan kayu yang tahan rayap, itu kayu ini bertahan sudah puluhan tahun. Nah, kayu yang dimakan rayap depannya bagus, tapi dalamnya keropos. Banyak kita berkata, saya mengenal Allah, saya mencintai Tuhan, depannya bagus. Tapi dalamnya ketika ada masalah terbentur sedikit, maka kayu itu menjadi keropos. Bapak, Ibu, dan Saudara, tahap awal Abraham untuk menerima satu janji menjadi bangsa yang besar tidaklah mudah, dimulai dari ujian pengenalan akan Allah. Ya, Ayub berkata, aku dari kata orang. Ayub 42 ayat 5 kita baca ya. Ayub 42 ayatnya yang kelima. Apa bunyi firman Tuhan? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi, ini dia ya, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub begitu hidup kudus tapi belum sungguh-sungguh kenal Allah. Seringkali Tuhan izinkan kita menghadapi ujian pengenalan akan Allah. Bapak Ibu, satu kali saya diundang jemaat mengadakan ibadah ucapan syukur di salah satu panti asuhan. Saya nggak sebut, kalau kamu lagi nonton, I love you full gitu. Ya. Nah, satu kali saya diundang, selesai ibadah saya pergi ke panti asuhan itu merayakan ulang tahun anaknya. Ketika saya masuk, betapa kagetnya saya, di meja ada tumpukan nasi kuning. Ya, nasi kuning gitu. Ketika saya melihat tumpukan nasi kuning, saya pikir begini, ya makan siang saya gagal. Karena saya tidak suka makanan yang mengandung kunyit. Dicatat ya jemaat, pengenalan dengan pendetanya gak suka kunyit gitu loh. Tapi ketika saya masuk lebih dalam mengamati makanan gitu, karena kalau ada makanan itu tanda-tanda kehidupan Bapak Ibu ya. Saya melihat ada satu kotak nasi yang terpisah. Mulailah saya berkata dalam hati gitu loh, apakah itu untukku gitu loh ya. Tapi saya diam. Setelah ibadah ucapan syukur, tiba-tiba ibu ini mengeluarkan dari tempat itu, dan betul itu adalah untuk saya. Ketika saya tanya sama dia, kok kamu tahu kalau saya nggak suka nasi kuning? Taulah Cici. Nah, kenapa? Dia tahu karena dia kenal saya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita kenal, kita akan tahu siapa orang itu dan bagaimana orang itu. Kalau kita kenal Allah, kita tahu siapa Allah. Seringkali Tuhan mau kita kenal dan memiliki pengalaman hidup dengan Allah. Tangga yang pertama adalah tangga pengenalan akan Allah, bukan dari kata orang. Beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah YouTube bagaimana rekan saya hamba Tuhan ini terkena COVID dan anaknya mengalami parah karena belum suntik vaksin. Sedangkan papa mamahnya itu teman saya di GPIA
sudah disuntik vaksin tidak masalah, hanya meriang saja. Anaknya ini mengalami sesak napas, dibawa ke dokter paru. Dokter parunya bilang bercaknya aja nggak banyak, nggak parah ini. Dibawa pulang lagi mengalami isoman. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak ini bukan semakin hari pakai obat dokter paru semakin baik, tetapi semakin drop. Dia berkata, ketika saya membawa anak saya ke dokter paru-paru, saya nggak tanya Tuhan. Saya pikir ya udah, COVID itu berkaitan dengan pernafasan, ya saya bawa ke dokter paru. Logika berkata betul. Tetapi ketika hari yang kesekian, anaknya makin drop sampai napasnya sudah tersengal-sengal. Dia duduk, dia membaca Alkitab, dan firman Tuhan berkata, Tuhan memberi petunjuk kepada orang yang takut akan Allah. Dan mulailah dia berkata, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu, seringkali kita baru kefefet dulu untuk kenal Tuhan. Sering kita harus alami kebentur dulu, baru kita mau masuk naik tangga ke pertama, mengenal akan Allah. Dan ketika Bapak itu berdoa, Tuhan bilang pergi ke apotik, beli obat pengencer darah. Dia pergi ke apotik, dia beli obat dengan harga 2.000 per butirnya. Selama 5 hari dia kasih anaknya sembuh. Bapak Ibu, kita melihat seringkali logika berkata, Tuhan pakai dokter yang canggih pasti hebat. Tidak. Pengenalan akan Allah dimulai ketika kita menghadapi persoalan dan berjalan bersama dengan Allah. Kita bisa naiki tangga demi tangga karena apa? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sekalipun kita harus berjalan tanpa kita tahu itu negeri yang seperti apa. Mungkin kau berkata, Tuhan aku gak ngerti hari esok. Aku gak ngerti persoalan dan pergumulan hidupku. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mau berkata, hari ini tangga pertama engkau harus naiki adalah tangga pengenalan akan Allah. Melalui apa? Berjalan di dalam zonanya Allah. Kadang zona Allah gak nyaman. Bagaimana? Saya WA-an dengan seorang pengusaha snack di Jakarta. Orang itu bilang sama saya tanya, Om apa kabar? Dia umur 70 sekian, orang Kalimantan ya. Oh baik Ibu Pendeta. Walaupun usaha saya sekarang bukannya tebel-tebel lagi tapi receh. Ingat, usaha saya hanya receh Bu Marta. Biasanya kontainer-kontainer itu kirim makanan ke seluruh Indonesia, produk snack kiloan. Tapi sekarang saya hanya menghasilkan receh. Tahu apa yang terjadi? Dia katakan, tapi melalui receh itu saya melihat mujizat Tuhan. Pengenalan akan Allah bukan berarti berkat yang besar. Pengenalan akan Allah bukan berarti hidup selalu dalam melimpahnya berkat, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Tidak. Pengenalan tahap tangga pertama pengenalan akan Allah adalah ketika kita berani keluar dari zona nyaman kita, masuk dalam Allah, dan kita mengenal Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu, kita mengikut Tuhan karena kita sungguh mengenal sebagai orang percaya, dan karena kita tahu Tuhan berkata, tinggalkan ke satu negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ya, satu negeri yang mana? Gak ngerti. Tuhan bilang saat ini, jalan di dalam firman Tuhan. Ya ini lagi jalan Tuhan, pandeminya makin banyak, ekonomi makin susah, tetapi Tuhan bilang jalan, aku akan menyertai engkau. Coba dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayatnya yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Perhatikan kalimat ini. Ketika kita berada dalam zona pengenalan akan Allah, ketika kita berani melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, janji Tuhan tergenapi. Siapa yang memberkati engkau diberkati,
Siapa yang mengutuk engkau dikutuk oleh Allah. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Amin. Oleh karena itu sering Tuhan izinkan kita lewati lembah air mata, lewati satu pergumulan, lewati satu saat, aduh Tuhan, zona nyaman saya sedang dibawa keluar, saya nggak tahu seperti apa. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau berkata, zona pengenalanmu bukan hanya dari kata orang, tetapi kita mengalami saat pandemi ini sudah 1 tahun 6 bulan. Kita akan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Teman saya telepon saya berkata, Bu Marta, ya berapa banyak jemaatmu yang meninggal? Hah? Saya kaget. Kan biasa teman pendeta tuh nembaknya begitu. Dia bilang aku 10. 10 apa? 10 orang. Oh saya lebih. 100. 100 apa Bu Marta? 100 ekor ayam. Karena jemaat saya adalah jemaat yang penuh dengan anugerah Allah. Yang hidup di dalam pengenalan akan Allah. Yang setiap hari bisa diberkati oleh karena kemurahan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, hari ini Tuhan sedang izinkan kita naik tangga pengenalan akan Allah. Tangga di mana kita berkata, aku akan mengalami hidup bersama dengan Allah. Ciri orang yang mengenal Allah. Kita harus tahu dong, ciri saya naik level gak nih? Ya. 1 Korintus 8 ayat 13. Ciri kalau kita berkata saya mengenal Allah. 1 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nih Allah yang kenal kita, bukan kita yang sok kenal, sok dekat. Nah, cirinya adalah orang mengasihi ada 3. Bagaimana kita mau naik level tangga pertama pengenalan kalau kita nggak mengasihi Tuhan? Ya, yang pertama ciri orang yang berkata saya ada di level tangga pertama, tangga pengenalan. 1 Yohanes pasalnya yang kedua. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal Allah, dia tetapi tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dan itulah yang kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Hari ini kita melakukan firman enggak? Nurutin firman Tuhan enggak? Abraham nurutin pengenalan akan Allah, nurutin firman. Keluar dari zona firman, lakukan firman. Itu. Yang kedua, bagaimana saya hidup dikatakan zona nyaman saya keluar karena saya mengenal Allah. Ya, hidup dalam pengenalan ujian yang kedua adalah apa? Ciri kita dikenal oleh Allah, kita turuti firman. Yang kedua, 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ya, ayat 7 sampai 9. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Allah, mengasihi lahir dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ciri orang yang berhasil naik ke tangga pertama adalah hidup dalam kasih, tidak egois. Di tengah pandemi ini banyak orang egois, nggak berani sama sekali menabur, nggak sama sekali berani berkorban untuk Tuhan, karena takut hidupnya nggak cukup. Sedangkan
kasih. Gampang nyanyi ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Prakteknya. Abraham gak egois. Tuhan suruh pergi, keluar, dia jalan. Gak mikirin nih, nanti gimana hari depanku. Nanti bagaimana keluargaku, enggak. Tangga ujian pertama dalam hal pengenalan akan Allah, cirinya hidup dalam kasih. Kalau kita belum hidup dalam kasih, kita belum kenal Allah. Yang ketiga cirinya, 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, ia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Nah ini dia, orang masih senang hidup dengan masa lalu. Nyanyi gampang, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Bener enggak? Ciri orang yang naik ada pada tangga pertama pengenalan akan Allah adalah hidupnya tidak dengan masa lalu. Dulu saya suka mabuk, dulu saya suka judi, dulu saya suka bohong, dulu saya suka nonton film porno, dulu saya suka selingkuh, dulu saya suka bohong. Sekarang saya rubah hidup saya menjadi ciptaan baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana pengenalan kita ini yang merupakan tangga pertama dengan kita dengan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Allah dan kita mengalami hidup di dalam Tuhan? Ya, karena itu daripada kita hidup akhir daripada hidup ini mati. Kita udah siap belum? Ya, bukan secara jasmani Bapak Ibu, tetapi juga hidup secara jasmani rohani. Kita udah sampai tahap kesempurnaan gak sehingga kita berkata, Tuhan aku layak masuk sorga. Kita melayani Tuhan, kita berdoa, kita memberikan persembahan, kita baca Alkitab, Tuhan bilang aku gak kenal engkau. Karena engkau sungguh-sungguh mengasihi aku. Engkau gak lulus tahap pertama pengenalan akan Allah. Ada masalah mulai ngomel, ada masalah mulai tinggali Tuhan, ada masalah mulai gak setia. Dulu orang Pantai Kosta lama, lihat dengkulnya. Ya, dulu orang Pantai Kosta lama tuh senang doanya berlutut. Berlutut gitu loh Bapak Ibu. Tapi orang sekarang mana berlutut? Nganggep remeh Tuhan. Saya beberapa hari yang lalu, hati saya rindu sama Tuhan. Saya cuma bilang begini, Tuhan saya rindu sekali dengan Tuhan. Saya mau didapati Tuhan tetap setia. Ya. Nah, survei tahun 2002, Barna ini lembaga survei internasional mengadakan riset. 70% pelajar SMA ya yang datang ke gereja, 70%. Tetapi ketika dia mulai kuliah, dia meninggalkan rumah orang tuanya untuk kuliah. Ya. Hanya beberapa saja yang pergi beribadah sekalipun dia sudah keluar dari rumah orang tuanya. Artinya hanya berapa persen yang berhasil dididik. Padahal orang tua itu bawa anak dari gereja kecil ke gereja itu. Tetapi banyak anak muda yang sudah meninggalkan Tuhan. Survei tahun 2006, Barna melakukan riset 8 dari 10 orang yang percaya setiap minggu ke gereja ternyata tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Hanya tahu saja tentang Allah. Perhatikan, hanya tahu tentang Allah. Sehingga kita tidak hidup berubah. Seperti Ayub, dari kata orang aja aku kenal Tuhan. Gak pernah ngalami pribadi. Tangga pertama adalah tangga pengenalan akan Allah. Tangga di mana kita mulai keluar dari zona zaman kita untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Zona di mana kita berkata, Tuhan, aku mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Aku mau mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Aku mau mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Sebelum saya tutup, saya mau mengajak kita. Yesus sendiri pernah diperhadapkan, murid-murid dikasih kuasa oleh Tuhan untuk mengusir setan. Tetapi apa yang terjadi, murid-murid malah diusir oleh setan. Di sini ada yang pernah diusir oleh setan, bahaya itu.
Ya. Nah, ketika banyak orang datang berkata, aku sudah datang pada murid-murid, tetapi murid-murid tidak melakukan mujizat, setannya enggak keluar, karena itu aku datang pada Yesus. Bapak Ibu, berapa banyak orang Kristen saat ini ngaku penuh dengan Roh Kudus, tapi malah hidupnya diusir oleh setan. Coba perhatikan, kita takut enggak ngadepin hari esok? Kita sedang diusir setan, karena Tuhan berkata, aku hidup, aku pegang hari esok. Oleh karena itu mari tangga pertama adalah tangga pengenalan akan Allah. Benarkah saya mengasihi Tuhan? Benarkah saya mengenal Allah? Benarkah saya mencintai Tuhan? Itu adalah kebenaran. 3 cirinya saya sudah sampaikan. Menuruti perintahnya, hidup di dalam kasih, tidak hidup dengan masa lalu. Oh, di rumah Bapakku banyak sekali makanan. Ya. Abraham berkata, di rumah Bapak kan udah enak, ngapain aku harus keluar? Tidak. Belajar tinggalkan hidup dengan dosa, masuk pada rancangan Allah. Mari Bapak Ibu, kita naik pada masa tangga pertama, tangga pengenalan akan Allah, tangga di mana kita diizinkan Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Wanita Samaria berjumpa dengan Allah, hidupnya berubah. Sakius berjumpa pribadi dengan Allah, hidupnya berubah. Kapan terakhir engkau berjumpa dengan Tuhan? Saya berjumpa dengan Tuhan sejak masa muda. Saya tidak mau tinggalkan Tuhan. Sampai hari ini aku boleh ada semua oleh anugerah Tuhan. Ya, mari kita akan memuji Tuhan. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah
terima kasih. Seringkali kami ingin menjadi sempurna tanpa meninggalkan kehidupan yang lama. Seringkali kami berharap kami bisa masuk ke dalam surga, hidup sebagai orang benar, tetapi kami hanya dari kata orang mengenal Allah. Ketika kami menghadapi ujian pengenalan akan Allah, berani meninggalkan zona nyaman kami, masuk pada zona pengenalan akan Allah. Seringkali kami gagal, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh dikenal oleh Allah. Biarlah kami boleh hidup di dalam kasih. Biarlah kami boleh hidup di dalam pelaku firman. Dan biarlah kami boleh hidup, Tuhan, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Allah. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah kami boleh semakin hidup tidak dalam masa lalu tetapi masa depan di dalam Engkau. Hamba berdoa diberkati dan jemaat yang bekerja, yang usaha ibu rumah tangga. Usaha-usaha mereka tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini berkata begitu berat, tetapi kami percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Anak-anak kami yang sekolah kuliah online diberi hikmat kepandaian yang daripada Tuhan. Hamba berdoa jemaat yang sakit, jemaat yang kekurangan dikuatkan dan disembuhkan oleh darah Yesus. Berkati anak-anakmu yang melayan WL Singer, tamborin maupun musik di dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa saat ini khususnya, lawat bangsa kami, pulihkan negeri kami, ampuni kekurangan dan kelemahan bangsa kami. Biarlah bangsa kami boleh bangsa yang takut akan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kalau ada jemaatmu kehilangan pengharapan, ingatkan ujian ini membuat kami mengenal Engkau. Melalui ujian ini kami bisa naik tangga-tangga sampai kepada kesempurnaan seperti Kristus. Sebentar Tuhan, kalau kami akan berpisah mengakhiri daripada ibadah ini, kiranya kasih dan kemurahan Allah ada bersama dengan jemaat. Dan terlebih kami boleh kuat hidup berkemenangan. Urabata shikaramana ya Rabbi. Dalam nama Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai